Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai etika dan relasi kerja karyawan. Sebelumnya, kita dari kelompok 11 yang beranggotakan Bagus Surat Mustaqim dengan NIM 18205-111, yang kedua Umi Kulsum dengan NIM 18205-127. Materi yang kita ambil yang pertama itu adalah mengenai pengertian etika dan relasi kerja karyawan. Yang kedua, manfaat etika kerja dan pendekatan etika dalam perusahaan. Yang ketiga, pembentukan perilaku etis di tempat kerja. Yang keempat, membangun relasi di tempat kerja. Dan yang kelima, bagaimana relasi perusahaan dengan karyawan. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui etika merupakan suatu konsep fundamental bagi seluruh profesi, di mana di dalam profesi haruslah mementingkan etika. Etika karyawan bagi perusahaan itu merupakan bentuk penciptaan keakraban dan mudah berbagi pengetahuan yang diperlukan dalam memahami antara yang satu dengan yang lain untuk menunjang pekerjaan. Sedangkan relasi merupakan hubungan untuk membangun dan memajukan karir di perusahaan. Kenapa relasi di tempat kerja itu sangat penting? Yang pertama, relasi bisa memahami karakter teman sejawat. Yang kedua, memahami pentingnya koordinasi pelaksanaan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita berfokus pada etika dan relasi pekerjaan. Yang pertama, pengertian etika dan relasi kerja karyawan. Pengertian etika kerja karyawan. Pada dasarnya, etika kerja mampu bergabung antara dua kata etika yang berarti ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Objek etika adalah alam yang berubah, terutama alam manusia. Sedangkan apabila etika digabungkan dengan kata kerja, yang menjadi etika kerja memiliki arti yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang harus dilakukan ketika berada di lingkungan kerja. Sehingga dapat disimpulkan etika kerja adalah sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antara kerja dan perusahaan. Etika kerja mengatur hubungan yang lebih baik bersifat ke dalam perusahaan, yaitu antara karyawan dan perusahaan secara umum. Dan ada beberapa definisi tentang etika menurut para ahli. Salah satunya menurut spiral JF Etik, menggunakan apa yang ada dalam akal budi manusia dengan sangat objektif guna menentukan benar dan salahnya perilaku dari seseorang. Selanjutnya, pengertian relasi kerja karyawan. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Itu sebabnya manusia perlu berrelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam rangka menjalin hubungan, selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Relasi atau hubungan sosial asosiatif itu sendiri adalah proses yang terbentuk kerjasama, akomodasi, asosialisasi, akulturasi. Selain relasi juga merupakan proses yang berbentuk posisi, misalnya persaingan, pertentangan, perselisihan, dan lainnya. Yang kedua ada manfaat etika kerja dan pendekatan etika perusahaan. Manfaat etika kerja. Etika bisnis sangat penting bagi perusahaan dalam membantu etos kerja karyawan. Hal ini menjadikan manfaat etika bisnis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kepercayaan konsumen.
kepercayaan dari pelanggan adalah suatu hal yang sangat penting untuk masih tetap perusahaan menghasilkan profit dan keuntungan. Dengan semakin loyal konsumen terhadap produk Anda, semakin besar pula Anda bisa menguasai pasar dan kepercayaan pelanggan semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat memperhatikan pelanggannya. Yang kedua, menjadikan brand citra baik di mata konsumen. Anda menjadi brand yang memiliki citra baik di mata konsumen adalah suatu usaha yang tidak mudah dan dapat dikatakan suatu prestasi, suatu pemasaran produk suatu perusahaan. Setelah citra baik itu terbentuk, konsumen sendiri yang memutuskan untuk memperpanjang penggunaan produk Anda sehingga target perusahaan Anda bisa tercapai. Yang ketiga, membuat karyawan sendiri semakin loyal dan betah. Manfaat etika yang ketiga ini adalah membantu karyawan semakin loyal dan betah. Ternyata dengan loyalitas karyawan, etika bisnis dapat mengedepankan etika dalam menjalankan roda perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan manajemen buruk jika terlihat dari siklus arus keluar masuk karyawannya, di mana calon karyawan baru sekaligus akan menjadikan prioritas utama dan perusahaan mendapatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan yang berkualitas. Yang keempat, memberikan keuntungan dan profit bagi perusahaan. Mendapatkan prioritas utama dari investor menjadikan potensi untuk mendapatkan keuntungan atau profit semakin besar bagi perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan etika perusahaan. Dapat dijelaskan prinsip bagi karyawan termasuk dalam menjalankan bisnis atau suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, tindakan ekonomi dengan tujuan terciptanya sistem kerja yang efektif dan efisien. Dan ada pun beberapa pendekatan-pendekatan yang dijadikan dasar tingkah laku etika. Yang pertama, pendekatan pada prinsip asas manfaat. Tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip dapat memberikan manfaat etika bisnis sebesar-besarnya dengan cara yang tidak berbahaya dan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua, tindakan pada prinsip HAM. Tindakan yang dilakukan harus mendapatkan hak asasi manusia yang harus dihormati sehingga tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, pendekatan pada prinsip keadilan. Tindakan yang dilakukan penerapan prinsip keadilan dan tidak merugikan atau memihak pada seseorang ataupun kelompok. Selanjutnya ada pembentukan perilaku, dan ada 9 faktor yang membentuk perilaku etika di tempat kerja. Yang pertama, kelonggaran moral. Kelonggaran moral adalah faktor yang besar. Orang yang longgar secara moral lebih berkemungkinan melakukan hal-hal yang tidak etis tanpa merasa tertekan. Mereka dapat berkata orang yang diperlakukan secara buruk biasanya telah melakukan sesuatu yang membuat mereka mengalaminya. Lebih berkemungkinan terlibat dalam perilaku tidak etis. Yang kedua, usia pekerja. Usia pekerja juga menjadi faktor penting dalam membentukkan perilaku etis di tempat kerja. Sebuah survei membuktikan bahwa pekerjaan yang lebih tua umumnya mempunyai interpretasi yang lebih ketat mengenai standar etika dan mengambil keputusan yang lebih etis dibandingkan yang lebih muda. Yang ketiga, tekanan pekerjaan. Jika orang melakukan hal-hal tidak etis di tempat kerja hanya untuk keuntungan pribadi, mungkin dapat dipahami. Hal yang ditakutkan adalah jika seorang pekerja melakukan hal tidak etis didasari oleh tekanan dalam pekerjaan yang membuat para pekerja melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keempat, tekanan dari atasan. Dari pekerjaan sangat sulit bagi kita untuk menolak tekanan yang halus sekalipun dari atasan. Menurut sebuah laporan, tindakan perbuatan salah di tempat menurut secara drastis
ketika karyawan mengatakan penyeliaan mereka berperilaku etis. Penyeliaan sering memberitahu anggota staf untuk melakukan apa yang dilakukan untuk mencapai hasil dan membebani secara berlebihan untuk memastikan bahwa perilaku mereka terselesaikan. Yang kelima, kebijakan dari kode etik. Kebijakan dan kode etik adalah kekuatan luar yang dapat digunakan pemberi kerja untuk memberikan sinyal bahwa perusahaan mereka serius terhadap etika. Yang keenam, penegakan. Membuat kode aturan tanpa menegakkan merupakan hal yang sia-sia, seperti yang disimpulkan oleh sebuah studi mengenai etika. Pernyataan kuat oleh manajemen yang mengurangi resiko pelanggaran hukum dan etika oleh angkatan pekerja mereka. Tetapi penegakan standar mempunyai dampak yang lebih besar. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan audit etika menangani topik seperti konflik kepentingan, memberi dan menerima hadiah, diskriminasi karyawan, dan akses terhadap informasi perusahaan. Yang ketujuh, pengungkapan dugaan pelanggan. Berapa perusahaan mendorong karyawan untuk menggunakan hotline dan cara lain untuk mengungkapkan dugaan pelanggan pada perusahaan ketika mereka menentukan adanya kecurangan. Mereka juga melacak kemungkinan insiden pembahasan terhadap whistleblower. Yang ke-8, kultur organisasi. Karyawan memiliki sinyal mengenai hal-hal yang dapat diterima tidak hanya dari yang dikatakan manajer saja, tetapi juga dari hal-hal mereka lakukan. Kultur adalah nilai, karakteristik, tradisi, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh karyawan sebuah perusahaan. Yang terakhir, mengendalikan kecurangan. Pengendalian kecurangan dapat mengurangi kecurangan dalam bekerja. Asosiasi pemeriksa kecurangan bersertifikasi menentukan bahwa pengendalian kecurangan seperti hotline, audit mendadak, pelatihan kecurangan untuk karyawan, dan libur yang diharuskan masing-masing dapat mengurangi pencurian internasional kurang lebih 50%. Selanjutnya adalah manfaat dari relasi. Relasi secara horizontal dilakukan antara sesama karyawan, sementara relasi vertikal antara karyawan dan atasan atau sebaliknya. Relasi di tempat kerja dianggap penting dilihat dari kepentingan individu karyawan dan pimpinan. Manfaat relasi yang pertama adalah saling memahami karakter teman sejawat masing-masing, termasuk dengan pimpinan dan sebaliknya. Yang kedua, saling memahami pentingnya koordinasi pelaksanaan suatu pekerjaan yang dipimpin oleh atasan. Yang ketiga, membangun kerjasama dalam suatu tim kerja yang kompak, dengan kata lain terciptanya dinamika kelompok. Yang keempat, memperkecil terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Yang kelima, tentunya meningkatkan kinerja karyawan. Sementara dari sisi organisasi, relasi yang baik di kalangan karyawan dan pimpinan akan menciptakan suasana nyaman kerja. Gilirannya, standar kinerja organisasi pun akan tercapai. Selain relasi internal, maka membangun relasi eksternal pun sangatlah penting. Karyawan dan pimpinan harus mampu membangun relasi dengan pemangku kepentingan, seperti dengan pemasok, dengan pembisnis lainnya, dan juga membangun relasi dengan pelanggan. Tujuannya adalah agar dapat dibangun suasana hubungan keorganisasian yang nyaman. Dengan kata lain, memelihara hubungan yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.
Untuk itu dibutuhkan suasana keterbukaan dan keterpercayaan yang membangun. Secara individual, menjaga hubungan antara sesama sangat ditentukan beragam faktor. Yang terpenting adalah kecakapan untuk menjaga dan membawa diri dalam waktu dan tempat yang tepat dengan lingkungan sekitar. Tujuannya adalah membangun relasi yang harmonis. Karena itu, baik karyawan maupun pimpinan harus memiliki keterampilan yang disebut dengan soft skill. Di antaranya adalah yang pertama, kecerdasan emosional, yang kedua spiritual, dan yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Beberapa contoh perilaku yang harus diterapkan adalah yang pertama, bersifat wajar dan menjaga etika pergaulan, bergaul secara sehat dalam jaringan yang sehat dan tepat, dan waktu yang tepat juga, saling membangun pengertian, dapat mengendalikan kehidupan diri dengan perilaku yang baik, dan yang terakhir adalah mampu membawa orang lain untuk sukses bersama. Materi yang terakhir adalah mengenai relasi perusahaan dengan karyawan. Kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan konsep ruang terbuka. Konsep ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk membangun relasi kerja antara perusahaan dan karyawan dalam perusahaan. Saling terhubungnya perusahaan dan karyawan dapat dibangun dari beberapa unsur. Saling interaksi satu dengan yang lain, saling membutuhkan dan saling mementingkan. Hubungan antara perusahaan dan karyawan bersifat saling memberi dan saling menguntungkan. Saling memberi bermakna karyawan menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu secara produktif untuk menghasilkan barang atau jasa yang mendatangkan penghasilan dan laba bagi perusahaan. Sedangkan perusahaan harus menyediakan adanya fasilitas pekerjaan, jalur pekerjaan kepada karyawan untuk menjamin kehidupan karyawan. Saling menguntungkan dapat diartikan bahwa karyawan memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi perusahaan. Namun dalam menjalankan pekerjaannya, karyawan dibatasi oleh aturan-aturan, selain kewajiban pokok yang harus dipenuhi kepada perusahaan, sehingga karyawan tidak dapat berperilaku dan bertindak semaunya. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengarahkan para pekerjanya agar tujuan perusahaan tercapai. Namun perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar karyawan. Hak yang harus diketahui para pekerja dalam perusahaan. Yang pertama, para tenaga kerja berhak memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati taraf hidup yang baik. Yang kedua, seseorang tenaga kerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melampaui batas kekuatan fisik yang dimiliki. Yang ketiga, tenaga kerja harus memperoleh bantuan medis jika sakit dan dibantu membayar biaya perawatan pada saat itu. Yang keempat, perusahaan harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama bekerja. Yang kelima, para tenaga kerja wajib diperlakukan dengan baik dan sopan serta memanfaatkan mereka jika berbuat kesalahan selama bekerja. Yang ketujuh, tenaga kerja harus disediakan komodasi yang cukup sehingga kesehatan dan efisiensinya tidak terganggu. Yang terakhir, pengusaha harus memberikan jaminan asuransi pada tenaga kerja. Kewajiban karyawan menurut Haryanti, kewajiban utama seseorang karyawan itu mencakup 3 hal. Yang pertama, mentaati berbagai peraturan yang berlaku di perusahaan selama tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan moralitas. Yang kedua, menjaga kerahasiaan perusahaan, baik selama bekerja atau setelah meninggalkan perusahaan yang termasuk dalam rahasia perusahaan
adalah teknik produksi, resep makanan, dan lain-lain. Yang ketiga, menunjukkan kesetiaan atau royalty kepada perusahaan dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu faktor yang menghambat royalitas karyawan adalah konflik kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Sekiranya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.